Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah hidup Nabi atau di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah ada seorang tokoh Quraisy yang tokoh ini paling menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh tersebut bernama Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini dulu dia bergelar Abul Hakam, artinya adalah seseorang yang sangat cerdas, seseorang yang sangat bijaksana. Karena setiap masyarakat Quraisy Mekah pada saat itu, jika mereka memiliki suatu permasalahan, entah dalam rumah tangga mereka, entah permasalahan di dalam masyarakat mereka, ataupun permasalahan yang lain, itu selalu mengadukan masalah-masalah mereka itu kepada Amr bin Hisham ini. Dan solusi yang diberikan oleh Amr bin Hisham ini sangat bagus. Solusinya sangat cerdas, solusinya sangat bijaksana. Sehingga setiap masyarakat kaum Quraisy Mekah yang ketika mengadukan masalah mereka kepada Amr bin Hisham ini, mereka itu puas atas jawaban dan juga solusi yang diberikan oleh Amr bin Hisham ini. Maka dari itu mereka menyebutnya dengan Abul Hakam. Tetapi ketika Allah Ta'ala mengutus seorang hambanya bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasulnya, ya, kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kalangan masyarakat Quraisy Mekah pada saat itu. Orang ini adalah orang yang salah satu tokoh Quraisy yang paling menentang dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia yaitu Amr bin Hisham itu tahu akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sadar dakwah ataupun dalil-dalil yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan kepada masyarakat Quraisy pada saat itu berisi kebenaran. Dan dia tahu itu adalah suatu kebenaran. Dia tahu itu adalah sesuatu yang nyata. Dia tahu itu adalah sesuatu yang mengandung hikmah yang besar. Tetapi sayang, dia tidak mau mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alasannya kenapa dia tidak mau mengikuti atau menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alasannya adalah dia khawatir orang-orang yang selama ini memuja dia, orang-orang yang selama ini memuji dia, orang-orang yang selama ini mengkultuskan, orang-orang yang selama ini menjadi pengikutnya dia akan hilang, akan berbalik arah dan tidak mau menganggap keberadaan dia lagi di tempat tersebut. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Amr bin Hisham itu dengan sebutan Abu Jahal. Artinya apa? Tokoh yang paling bodoh. Karena kenapa dia dikatakan tokoh yang paling bodoh atau orang yang paling bodoh? Karena dia tahu dakwah yang dibawa Nabi adalah dakwah kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikuti dakwah tersebut. Maka sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti diri kita. Ketika kita tahu suatu amalan itu mengandung faedah yang besar, ketika kita tahu suatu ibadah itu mengandung faedah yang besar, manfaat yang besar untuk kehidupan akhirat kita, tetapi kita tidak mau melakukan itu semua, maka bisa jadi diri kita adalah bagian dari Abu Jahal. Bagian dari Abu Jahal, ya, bukan Abu Jahalnya, bukan status kekafirannya, tetapi ya bisa jadi pikiran kita atau hati kita atau bahkan diri kita sendiri itu termasuk ke dalam orang-orang yang bodoh.
Kenapa? Kita tahu ibadah itu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, tetapi kita tidak mau melakukan ibadah tersebut. Contoh, kita tahu banyak sekali dalil-dalil menyatakan tentang keutamaan sedekah atau infak, tetapi kita tidak mau berinfak atau bersedekah, maka kita termasuk orang yang mengikuti pola pikir Abu Jahal. Atau kita tahu manfaat sholat berjamaah di masjid atau di musola bagi laki-laki, tetapi kita tidak mau melakukannya, maka khawatir kita termasuk bagian dari pola pikir Abu Jahal. Kita tahu seseorang yang ketika berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan memberikan dia ganti yang lebih baik dari perbuatannya itu, tapi kita tidak mau melakukan kebaikan tersebut, khawatir nanti Allah Ta'ala menyamakan kita dengan Abu Jahal. Maka dari itu, sahabat muslim dari mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai nanti kita disamakan dengan Abu Jahal. Maka ketika kita mendapati suatu dalil, suatu kebaikan, amal ibadah yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, sebaiknya kita lakukan semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah semampu kalian. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.